Caranya, jadi infonya itu adalah saya udah nambahin view baru ke package di chart. Kalau view-nya adalah tentang tampilan bar tapi custom, dan kalau bedanya di bar yang dulu dia berdasarkan chart plotter, tapi kalau bar yang baru ini itu, kalau bar yang lama ya, kalau yang bar lama dari chart plotter, kalau yang baru dia ngikutnya langsung ke framework Flutter-nya gitu, tanpa perantara. Nah, kemudian di bar ini teman-teman bisa lebih leluasa tentang customisasinya. Hanya saja di limit pada bagian pengelompokan. Di sini tidak ada pengelompokan. Kalau teman-teman pengen ada pengelompokan harus menggunakan package yang di atas. Kemudian di sini ada batasan juga pada bagian line. Untuk posisinya fix di situ, nggak bisa dipindahin gitu. Tapi kalau untuk menampilkan dan di hidden atau dihilangkan itu masih bisa. Ini adalah gambarannya, teman-teman tinggal dicoba aja. Nah, di sini saya akan untuk praktekkan penggunaan dari 0, dari 0 gitu. Nah, teman-teman tambahin dulu package-nya di chart seperti ini. Dan di sini saya bakal butuh bantuan fungsi nanti dari package di method. Oke, lanjut di bagian sini kita akan bikin kita panggil ya di chart bar custom. Terus jangan lupa import. Nah, terus di sini itu sama seperti bar yang lama, dia butuh size pembungkusnya. Jadi kita bungkus dulu, bisa menggunakan container, size box atau aspect ratio. Nilai aspect rasionya kita isi 16:9. Untuk list datanya dia bertipe dari chart bar data custom. Kita bisa tembak aja dulu sini satu data, misalkan di chart bar data custom ada dua require atribut, ada value dan label. Untuk value dia tipenya double, misalkan kita isi 5 atau 5,5 gitu. Terus untuk labelnya Januari gitu misalkan. Kita save, kita coba lihat perubahannya. Nah, sini sudah muncul ya. Jadi seperti itu tentang di chartnya. Nah, selanjutnya di sini kalau teman-teman lihat dia punya backgroundnya itu warnanya seperti ini. Nah, sebetulnya itu dia bukan background tapi dia value dari barnya gitu. Barnya ada satu, dia adalah barnya. Di sana masih kosong karena itu masih ada wilayah yang lain gitu. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin satu lagi, nanti bakal kelihatan bentuknya. Misalkan Januari, Februari, kita tambahin, disamakan juga udah boleh. Nanti dia bakal ada nambah bar baru lagi. Nah, 2. Terus misalkan kita bedain, ini ada nilainya 3,5. Kita bikin lagi Februari, Maret, Mei, Jun. Save dulu boleh. Nah, gitu. Dia akan menyesuaikan sampai akhir. Kalau satu kayak tadi bentuknya colorful seperti ini. Untuk melihat wilayah chart keseluruhannya tuh boxnya yang mana, teman-teman tinggal bungkus saja aspek rasionya di sini menggunakan container, kemudian dikasih color, misalkan colors amber seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat wilayah boxnya itu adalah seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita harus kembalikan lagi. Datanya udah ada ya. Nah, datanya kita bisa contohnya di bagian sini. Teman-teman bisa copy paste. Nah, untuk yang require di sini ada dua data, value dan label. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini terlihat belum terupdate untuk view-nya, dia masih segitu. Nah, ini perlu di restart dulu biar keupdate perubahannya. Nah, baru terupdate perubahannya. Dan untuk tambahannya, kalau di chart sebelumnya tidak nggak ada tooltip, sekarang ada tooltipnya. Teman-teman yang arahin kursornya di sini ada hover, atau kalau di mobile bisa diklik tahan, nanti bakal muncul tooltipnya. Dan defaultnya seperti itu. Untuk customisasinya teman-teman bisa kayak gini. Ini untuk warna biru.
Misalkan untuk yang selanjutnya di sini mau kasih warna lagi, kita mau kasih warna hijau misalkan kayak gini, bisa. Nah, kayak gitu juga bisa, dan seterusnya. Untuk menampilkan nama gimana, itu kita stylingnya di bagian di chat bar customnya, bukan di datanya. Karena ada styling di bagian per item, ada juga yang secara keseluruhan. Nah, misalkan kita mau tampilkan untuk barnya, untuk lainnya, sorry, misalkan untuk yang bawahnya. Nah, ini tergantung untuk propertinya, karena dia bisa pindah-pindah untuk garisnya. Kalau sekarang arahnya itu dia ke samping nyusunnya, berarti pada bagian vertical direction defaultnya false, jadi seperti ini. Nah, kalau vertical directionnya kita ganti jadi true, maka dia akan disusunnya dari atas ke bawah atau kolom gitu. Nah, seperti ini bakal seperti itu bentuknya. Oke, selanjutnya lagi di sini kita akan kembalikan lagi biar jadi semula gitu ya, biar nyusunnya kayak row gitu. Kita mau tampilkan line, bisa menggunakan show measure line. Measure line ini adalah untuk yang pengukurannya, yaitu nilainya 13, 20, berarti dia yang ke atas. Kalau kita jadikan true, dia akan posisikan di bagian kiri. Kemudian kalau show yang domain line itu dia yang posisinya di bagian domain atau di penamaannya atau labelnya gitu. Kalau value ngarahnya ke measure, kalau label dia ngarahnya ke domain kayak gitu. Nah, seperti ini. Kalau kita mau tampilkan nilai-nilainya juga teman-teman bisa, ini tinggal show domain label, tinggal dijadikan true, nanti pada bagian domain bakal muncul seperti itu. Kalau misalkan untuk yang bagian measure-nya pengen ditampilkan, tinggal tampilkan pada bagian show measure labelnya jadikan true. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalau misalkan ini terlalu dempet dengan garis, teman-teman bisa kasih padding atau space. Di sini untuk ngatur space-nya ada banyak. Kalau space between item untuk ngatur antara chart-nya. Nah, kita jadikan 0, berarti dia bakal dempet. Nah, terus kalau misalkan kita agak jauh, misalkan 10, maka dia punya jarak sebesar 10 pixel. Nah, kalau ke bagian line, space-nya itu adalah space antar line. Dan line-nya tuh kemana? Line ke measure atau line ke domain. Misalkan space antara domain line dengan chart, itu yang bagian bawahnya. Misalkan kita kasih 5. Maka pada line-nya itu akan kasih 5. Kita berbesar misalkan 10, maka dia akan kasih jarak ke 10. Kalau misalkan yang kirinya berarti dia pengaturan space untuk measure bagian line ke chart 10. Nah, kalau misalkan untuk space yang label chart, dia adalah value text-nya, teks dengan line kayak gitu. Oke, kita jalan. Kemudian kita juga bisa customisasi tentang radius bar. Dia tipenya adalah border radius. Untuk ngatur border size seperti ini, kita bisa pakai border radius sirkular, misalkan 30, maka untuk radius dari barnya dia akan dikasih radius seperti ini. Kemudian kita pengen ngasih jarak di bagian atasnya saja. Nah, kita bisa custom, misalkan menggunakan only seperti ini. Kemudian kita kasih bagian top labnya radius sirkular sebesar 30, dan kita copy paste untuk di bagian top right-nya juga. Save, maka di bagian atasnya saja yang akan dikasih radius. Ini kita akan perkecil lagi jadi 8, ini jadi 8, save, jadikan konstan. Nah, jadi seperti itu untuk bagian radiusnya. Kalau pengen kayak serupa kayak tadi, tinggal tambahin aja di sini radiusnya gitu, atau tinggal diganti. Selanjutnya, di sini kita juga bisa set untuk maksimum dari measure-nya. Di sini kan default itu dia ngambil data terbanyak dari sini. 13, 20, 30, 40, 25, bahkan terbanyak itu 40, maka nilai maksnya 40. Tapi kita bisa setting ulang kembali untuk maksnya berapa. Misalkan maksnya kita set jadi 50, jadi nanti dia bakal ditekan ke bawah sedikit untuk bagian chartnya. Ini kita restart dulu biar ke update tampilan chartnya. Nah, jadi dia ke bawah, dan untuk wilayahnya 50 maksimumnya, ini 40 batasnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk yang ini nggak bisa diatur, memang harus seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita juga bisa atur show loading. Jadi untuk menampilkan itu tinggal di show loading jadikan true. Sebelum ditampilkan muncul loading dulu. Itu tinggal tambah aja teman-teman. Selanjutnya di sini ada
value align. Value align ini teman-teman harus setting dulu pada bagian sininya untuk menampilkan value-nya. So value kita jadikan true, maka pada bagian untuk item yang ini bakal muncul nilainya 13. Untuk bagian align-nya di sini dia ngaturnya keseluruhan. Kita bisa set alignment dot top right, misalkan kayak gini, save. Nah, jadi sebagian kanan atas kayak gitu. Terus untuk customisasi lagi tentang value style-nya bisa pakai di sini. Kita pakai text style. Kemudian warnanya jadi warna putih, misalkan colors.white. Kayak gini. Dia akan jadi warna putih. Nah, seperti itu. Jadi bebas tergantung teman-teman mau gimana. Dan ini juga kita bisa kasih aksi klik, ketika diklik mau kayak gimana. Misalkan sini ada on tab-nya juga. On tab, jadi kita pengen ngeprint sesuatu sini atau boleh ngeprint nilainya gitu. Print labelnya dulu. Labelnya misalkan dolar. Labelnya adalah Januari ya. Misalkan jadi Januari titik 2, nilainya itu adalah 13. Jadi kalau kita klik pada bagian sini kayak gitu bakal klik. Nah, di sini bakal muncul Januari 13. Atau aksi apa gitu, misalkan navigasi atau menampilkan pop-up, menampilkan dialog kayak gitu, bebas. Nah, ini kan kita satu-satu. Untuk itemnya kita juga bisa bikin dynamics. Misalkan kalau kita udah punya list datanya, kita contoh ambil data dari sini. Misalkan tentang ranking. Ini kita copy dulu untuk datanya sampai di sini, kemudian paste ke bagian sini. Kayak gitu, kemudian kita pakai di sini. Nah, untuk ininya template-nya kita copy dulu satu, kemudian listnya diganti. Ini jadikan looping, bisa pakai list generate, bisa juga pakai list.map. Contoh di sini pakai list generate. List.generate. Length-nya kita ambil dari ranking .length. Nah, seperti ini. Sorry, ini list generate ya, sebentar. Nah, ranking.length. Nah, selanjutnya nulnya kita ganti jadi return di chart by custom seperti ini. Nah, untuk value-nya di mana? Dia ngambil dari itemnya. Kita lihat bentuk itemnya adalah map. Jadi kita bikin dulu map, misalkan ini. Map item sama dengan dia ngarahnya ke item class atau item total. Kita ambil dulu datanya, ranking berdasarkan indeks seperti ini. Kemudian pada bagian value kita masukin di sini adalah item dengan kata kuncinya adalah total untuk nilainya. Jadi total, kalau di sini kita panggil item, kata kuncinya adalah class. Dan untuk ininya kita ganti jadi dinamis, item, kata kuncinya adalah total. Di sini adalah kelasnya. Kalau di sini baru totalnya. Dolar, kurung awal, item, kata kunci, total. Nah, seperti ini, tinggal save. Ini harus double karena di total ini dia tipenya integer, jadi kita harus ubah modifikasi, ubah ke bentuk to double seperti ini. Ini kalau di string, tapi kalau nggak di kalau integer ya, kalau tipe totalnya adalah string maka harus di parsing. Oke, ini restart lagi. Nah, kita tunggu. Nah, teman-teman di sini udah kubah ya. Jadi 23, 14, 8, 7, 21. Di sini max-nya 50. Kita kembalikan ke max semula atau ke max berdasarkan nilai dari total. Kita refresh lagi. Start. Nah, seperti ini. Untuk customisasi colornya kayak gimana? Nah, di sini teman-teman tinggal bikin pengecekan aja. Misalkan contoh jika itemnya sama dengan kelas, item kelas ini sama dengan kelas sama dengan A gitu ya, maka ini kita menggunakan ordinary else seperti ini, maka kita akan return warna hijau. Nah, jika tidak maka kita akan ambil
warna biru 300 misalkan, save. Nah, seperti ini untuk custom. Nanti tinggal bikin lagi pengecekan lagi di sini. Jika tidak, item class bla 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 gitu. Ini untuk kalau misalkan custom per item. Selanjutnya untuk pengecekan kayak show value, misalkan kalau value-nya yang hijau tampilkan, kalau ini tidak gitu, tinggal di pengecekan aja, tinggal dibikin kayak gitu. Berlaku untuk item-item yang lain. Contoh kalau shadow color atau misalkan elevasi, kita mau kasih elevasi ke setiap itemnya gitu, biar nampak melayang gitu, mengambang. Bisa kita kasih elevasi. Kalau nilainya adalah melebihi 20, kita kasih elevasi. Kalau tidak melebihi 20, maka tidak dikasih elevasi. Itu bisa tinggal bikin pengecekan kayak gini. Atau bisa juga bikin fungsi, kemudian dalam fungsinya bikin switch case atau bikin if else dan yang banyak, bebas terserah teman-teman. Untuk value-nya custom bebas. Di sini saya sudah sediakan juga tentang value tooltip ini untuk menampilkan tooltipnya. Jadi custom tinggal dimasukin aja kayak gimana tampilannya. Kemudian untuk pada bagian shadow color, kalau mau custom di bagian shadownya, kemudian splash color itu ketika aksi on tab-nya. Kemudian label custom, di sini label custom adalah untuk menampilkan labelnya. Contoh, kalau item kelasnya 1, dia tipenya adalah widget ya, jadi harus pakai widget teman-teman. Di sini kita tampilkan teks mantap misalkan kayak gini ya. Terus ini widgetnya widget yang biasa aja, atau kita jadikan null, maka dia akan menyesuaikan dengan nilai defaultnya. Save. Nah, jadi kalau misalkan nilainya A, maka jadi mantap. Tapi kalau selain A, kita akan jadikan null atau ngikutin default, ngikutin nilai asli dari label di sini. Kayak gitu. Selanjutnya lagi pada bagian value custom. Value custom itu juga sama, kan ini value-nya kayak gitu. Di sini kita mau pengen nampilkan emoticon. Contoh emoticonnya adalah emoticon yang ini tinggal kita copy. Nah, bikin di sini, teman-teman boleh panggil pengecekan dulu, misalkan item kayak gini, kelasnya adalah sama dengan B, jangan A terus. Maka kita akan tampilkan emoticon. Untuk gambar emoticonnya gimana? Bebas, mau pakai gambar boleh, mau pakai ini emoticonnya kita bisa tampilkan di teks, jadi di teks saja. Nah, kayak gini, save. Jadi nanti untuk bagian value-nya beda. Kalau yang B, dia pakai emoticon kayak gini. Seperti itu. Jadi bebas terserah teman-teman. Stylenya kayak gimana, warnanya bisa bebas, mau dikasih random, jadi biar selalu beda-beda warnanya. Mau dikasih samakan juga bisa. Mau dikasih indikator ketika nilainya sekian, warnanya sekian, bisa juga. Seperti itu. Nah, mungkin segitu tentang pemaparannya. Di sini saya nggak bahas semua, teman-teman bisa juga baca. Di sini saya sudah sediakan dokumentasinya. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa gitu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan di bagian kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus support package di chart untuk pengembangan selanjutnya. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau bahas, ada isu atau apa, jangan sungkan juga untuk ditanyakan di bagian GitHub-nya nanti. Insya Allah saya baca dan saya perbaiki kalau misalkan ada isu. Mungkin cukup sekian sampai dari sini. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.